Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini bersama Majelis Ta'lim Ghuraba Muscat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa kembali melaksanakan kajian online. Dan insyaallah kita akan mengangkat tema wasiat wajib. Yang ini kalau dalam buku pengantar ilmu waris yang kami tulis adalah materi yang terakhir. Jadi setelah kita mempelajari aneka materi berkaitan dengan masalah pembagian ilmu waris, pembagian waris maksud saya, di bagian akhir saya cantumkan pembahasan tentang wasiat wajib. Ada kasus apa untuk wasiat wajib? Kasusnya seperti ini. Ketika A dan B menikah, kemudian dia anggaplah punya 3 anak, D, E, F. Ini laki, perempuan, laki-laki. Lalu D menikah dengan H. Kemudian F menikah dengan J. Dari pernikahan antara D dengan H terlahir 2 anak, X dan Z. Dari pernikahan F dengan J terlahir 2 anak juga, misalnya P dan Q. Ini laki perempuan, laki perempuan. Baik. Sementara E, anggaplah misalnya E dalam posisi dia belum menikah. Nah, ketika D meninggal pada tahun 2020, D meninggal. Dia meninggal sebelum bapaknya. Lalu di tahun 2025 A meninggal. Baik. Kira-kira siapa yang akan menjadi ahli warisnya? Siapa ahli waris dari si A? Kita bisa menjawab ahli waris dari si A berdasarkan bagan ini adalah B, E, dan F. B, E, dan F. Hanya itu Pak? Iya. Bagaimana dengan keluarga D? Nah, D kan sudah meninggal. Sehingga ahli warisnya dari A adalah B sebagai istri, lalu E dan F sebagai anak. Nah, muncul pertanyaan, D bagaimana? Kan D juga anaknya A. Nah, jawabannya tentu saja D sudah meninggal, sudah mati sebelum si A. Maka tentu saja dia nggak dapat warisan. Tapi kan ada X dan Z. Nah, jadi pertanyaan kan, ada X dan Z yang merupakan anaknya D. Jadi apakah cucu dalam hal ini tidak mendapatkan warisan? Ya, sementara di posisi ini F dapat ya, sebagai anak ketiga dari A dapat. Nah, kemudian E dapat. Nah, bagaimana dengan D? D juga anaknya. Apakah tidak diberikan kepada X dan L? Maka di sini D sudah mati sebelum si A. Posisi cucu dari D yaitu X dan Z terhalang dengan keberadaan anak laki-laki, yaitu siapa? Posisi anak laki-laki F. Nah, F anak laki-laki ini menghalangi X dan Z untuk mendapatkan warisan.
Nah, dari kasus seperti inilah wasiat wajib itu menjadi salah satu solusi. Ada kasus yang lain. Kasus yang lain. P dan Q menikah, kemudian terlahir 2 anak. Yang satu adalah L, yang satu M. Namun dalam posisi ini, misalnya N ya, N dan M, ini laki-laki, ini perempuan. Namun dalam posisi ini, P beda agama dengan L. P beda agama atau P Nasrani, sedangkan L ini Muslim. Maka otomatis Muslim ini tidak mendapatkan warisan dari ayahnya yang beragama Nasrani karena beda agama. Nah, apakah N bisa mendapatkan wasiat di posisi ketika dia tidak mendapatkan warisan? Ya, sehingga P misalnya meninggal tahun 2025, apakah N tidak mendapatkan wasiat? Di kasus seperti inilah wasiat wajib akan menjawab. Baik. Termasuk juga misalnya si C punya anak angkat. Si C punya anak angkat. Karena dia anak angkat berarti bukan anak kandung, maka bukan ahli waris. Saat meninggal tidak ada ahli waris selain saudara C. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak angkatnya? Bagaimana dengan anak angkat? Nah, karena di posisi anak angkat dalam hal ini dia tidak mendapatkan warisan. Apakah dia berhak mendapatkan wasiat? Disitulah wasiat wajib akan menjawab. Baik, sekarang kita coba lihat di buku tentang wasiat wajib. Istilah ini barangkali cukup asing di masyarakat. Meskipun istilah wasiat wajib termaktub dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia, yang menjadi acuan pengadilan agama dalam membuat keputusan. Pada pasal 209, ayat 2 diatur hak anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajib sebagaimana namanya adalah wasiat yang wajib ditunaikan oleh mayit meskipun ketika hidupnya dia belum pernah berwasiat. Pada asalnya berwasiat itu tidak wajib, namun dalam keadaan tertentu wasiat wajib. Berwasiat dihukumi wajib karena kondisi tertentu. Ya. Namun pada ketentuan wasiat wajib, berwasiat dihukumi wajib karena kondisi tertentu. Nah, tujuan wasiat wajib dalam hal ini adalah dalam rangka menjaga hak kerabat dekat mayit agar dia tetap mendapatkan sebagian harta peninggalannya. Itu tujuannya. Dari 3 contoh kasus yang tadi sudah kita sebutkan, mungkin yang Anda sebut perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kondisi cucu. Cucu dari A. Kemudian yang kedua dari kasus ini adalah kondisi N yang merupakan anaknya P tapi beda agama. Kemudian yang ketiga adalah kasus anak angkat. Nah, di situ ada 2 keadaan. Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, mayit pernah berwasiat sebelum wafat untuk memberi jatah
warisan senilai tertentu kepada anggota keluarga yang tidak dapat warisan. Begini, mayit pernah berwasiat sebelum wafat untuk memberi jatah warisan senilai tertentu, mungkin sebutannya bukan jatah warisannya, tapi jatah harta peninggalan senilai tertentu kepada anggota keluarga yang tidak dapat warisan. Ya. Sudah? Nah, untuk kasus ini wasiat wajib ditunaikan selama tidak lebih dari 1/3 total harta. Jadi kalau kasus di atas berarti A berwasiat untuk X dan Z, berwasiat. Kemudian kasus yang kedua, P berwasiat untuk L karena dia beda agama. Lalu C berwasiat untuk anak angkat. C wasiat untuk anak angkat. Sudah? Nah, kalau terjadi seperti ini ya ditunaikan. Ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua adalah mayit tidak pernah berwasiat. Mayit tidak pernah berwasiat sebelum wafat untuk memberi jatah kepada keluarga yang tidak dapat warisan. Mayit tidak pernah berwasiat sebelum wafat untuk memberi jatah kepada keluarga yang tidak dapat warisan. Nah, terus gimana, Pak? Ya karena tidak pernah berwasiat ya berarti tidak ada yang ditunaikan. Nah, disinilah apakah boleh diasumsikan dia berwasiat? Apakah boleh diasumsikan dia berwasiat? Nah, diasumsikan dia berwasiat itu landasannya apa? Seharusnya wajib bagi dia berwasiat. Cuman orangnya lupa untuk berwasiat. Maka saat dia tidak berwasiat berarti diasumsikan berwasiat. Apakah boleh diasumsikan dia berwasiat? Sehingga memang Bapak A ini nggak pernah berwasiat untuk X dan Z. Kasus A ini ya. Bapak A ini tidak pernah berwasiat untuk X dan Z. Nah, kasihan kan cucunya jadinya. Karena bapaknya sudah meninggal, D sudah meninggal duluan. Sehingga posisi X dan Z tidak dapat warisan dari A. Warisannya lari ke E dan F. Sementara cucunya dari jalur D nggak dapat apa-apa. Kenapa dulu A nggak berwasiat? A lupa dalam hal ini. Maka yang lupa itu apakah boleh diasumsikan? Pokoknya harus wasiat. Kalau enggak, berarti tetap diasumsikan wasiat. Nah, itulah yang kita maksud dengan wasiat wajib. Nah, maka dalam hal ini contohnya ya. Ulama berbeda pendapat. Sekarang kita lihat di sini. Hukum wasiat wajib. Contoh ini tadi sudah kita berikan gambarannya. Sekarang kita langsung, apakah boleh diasumsikan berwasiat? Sekarang kita akan baca hukum wasiat wajib. Wasiat wajib pertama kali diadopsi oleh Mesir dan dijadikan sebagai undang-undang mereka pada tahun 46 Masehi. Masya Allah, Indonesia baru melek merdeka, Mesir sudah punya undang-undang tentang warisan.
Lalu diikuti beberapa negara yang lainnya seperti Suriah tahun 60, kemudian disusul Irak tahun 70-an, dan selanjutnya diadopsi oleh Tunisia, Palestina, Kuwait, termasuk Indonesia tertuang di KHI. Tapi untuk yang KHI ini tadi sudah kita baca, berlaku untuk anak angkat. Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai status keabsahan aturan wasiat wajib itu. Jadi wasiat wajib ini perlu diakui atau tidak? Pendapat yang pertama, bahwasanya wasiat wajib adalah wasiat yang tidak sah. Tegas tidak sah. Loh kok bisa Pak gak sah? Lah kan orangnya gak pernah berwasiat. Si A gak pernah ngomong wasiat. Kenapa diasumsikan wasiat? Oh gak pernah wasiat kok. Alasannya, wasiat wajib meskipun namanya wasiat, namun hakikatnya mengikuti aturan warisan. Makanya diwajibkan dapat. Nah yang diwajibkan dapat itu kan berarti ahli waris. Sementara dia bukan ahli waris, dia terhalang. Karena selama hidupnya mayit tidak pernah menyatakan wasiat, namun dianggap berwasiat, sehingga bersifat otomatis sekalipun tidak ada pernyataan dari wasiat. Dan ini seperti wasiat yang bersifat otomatis. Coba lihat di footnote nomor 9. Bersifat otomatis dalam arti tidak perlu ada pernyataan dari mayit ketika masa hidupnya. Sekalipun si A tidak pernah menyatakan bahwa hartanya akan diwariskan, semua ahli waris tetap akan mendapatkan warisan darinya. Nah, kalau warisan kan otomatis. Walaupun pemiliknya nggak pernah ngomong, otomatis ahli waris dapat. Tapi kalau wasiat nggak bisa otomatis. Jadi harta peninggalan mayit. Harta peninggalan mayit itu ada yang pindah secara otomatis, pindah hak milik secara otomatis. Apa yang dimaksud secara otomatis? Tidak perlu akad. Tidak perlu akad atau pernyataan apapun. Tidak perlu ada akad atau pernyataan apapun. Itu yang dimaksud secara otomatis. Nah, harta peninggalan mayit yang pindah hak milik secara otomatis, ini namanya warisan. Yang kedua, harta peninggalan mayit yang pindah hak milik melalui akad atau pernyataan. Jadi nggak berlaku otomatis karena harus ada akad atau pernyataan. Nah ini bentuknya adalah wasiat. Sehingga kalau mayit nggak ngomong apapun, warisan tetap jalan. Tapi kalau mayit nggak ngomong apapun, ya nggak ada wasiat. Sehingga di sini ya, walaupun mayit tidak menyampaikan apapun, walaupun mayit tidak menyampaikan apapun, di sini warisan tetap jalan. Sebab Allah yang bagi. Itu yang dimaksud otomatis. Ya. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini, jika mayit tidak pernah berwasiat, maka dihukumi
tidak ada wasiat. Ya, kan dia tidak pernah berwasiat. Berarti kan tidak ada wasiat. Baik. Nah, di wasiat wajib itu diasumsikan wasiat. Maka menurut pendapat yang pertama ini nggak sah wasiat seperti itu. Kok bisa diasumsikan wasiat? Selanjutnya, di antara ulama yang menolak keabsahan wasiat wajib adalah Syekh Muhammad Abu Zahra. Beliau salah satu guru besar Universitas Al-Azhar, Mesir. Beliau menyebutkan beberapa alasan mengenai tidak sahnya wasiat semacam ini dalam satu bab khusus di bukunya Syarah Qanun Wasiat. Ya. Dan di antara alasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra rahimahullah adalah ini sama seperti warisan. Akhirnya justru malah ngakali aturan warisan, sehingga yang nggak dapat disebut dapat, padahal dia nggak dapat. Nah, selanjutnya pendapat yang kedua, wasiat wajib adalah wasiat yang sah. Alasannya bahwa wasiat wajib adalah wasiat. Wasiat wajib itu wasiat, walaupun tidak pernah diucapkan, sehingga mengikuti aturan wasiat. Seperti tidak boleh lebih dari sepertiga dan hanya boleh diterima oleh kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Sementara disebut wajib karena wasiat ini harus diselenggarakan dalam rangka menjaga hak kerabat dekat yang tidak dapat warisan. Jadi diasumsikan wajib berwasiat untuk jaga haknya ini, cucunya, biar cucunya tetap dapat. Karena kalau enggak nanti cucunya enggak dapat. Wallahu alam. Dan kalau diperhatikan ya, memang khilaf dalam masalah ini terkadang jadi acuan sebagian orang untuk memutuskan, saya maunya yang ini, saya maunya yang ini. Dan pengadilan akan memutuskan sesuai apa? Sesuai dengan acuannya. Dalam hal ini adalah KHI, maka wasiat wajib berlaku. Nah, setidaknya dengan mengenal, maka kita tidak jadi canggung dan aneh kalau melihat seperti itu. Karena para ulama sendiri banyak yang mereka menerima wasiat wajib. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, berikut kita akan sebutkan aturan wasiat wajib yang berlaku di Mesir. Dan selanjutnya kita akan sebutkan contoh kasus untuk menjelaskan masalah. Di bagian paling akhir kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq menyebutkan aturan wasiat wajib yang berlaku di Mesir. Undang-Undang Wasiat Wajib nomor 71 tahun 1365 Hijriah bertepatan dengan 1946 Masehi berisi rincian hukum sebagai berikut. Pertama, jika mayit tidak pernah berwasiat untuk keturunan anaknya, yaitu cucu, keturunan anak maksudnya adalah cucu, ya, yang telah meninggal ketika si mayit masih hidup, anaknya yang telah meninggal ketika mayit masih hidup, anaknya yang telah meninggal ketika mayit masih hidup, ya ini tadi contohnya. D telah meninggal ketika A masih hidup, karena D meninggal tahun 2020. Berarti keturunan anaknya yang telah meninggal ketika A masih hidup. Lanjut. Maka keturunan dari anak si mayit berhak untuk mendapatkan wasiat dari harta mayit dengan batas maksimal 1/3. Dengan syarat keturunan itu bukan ahli waris. Kalau ahli waris dia nggak dapat. Yang kedua, mayit belum pernah memberikan hartanya melalui cara yang lain. Belum pernah ngasih hibah yang besarannya sesuai haknya. Jika mayit pernah memberikan hartanya namun kurang dari haknya, maka harus ada wasiat wajib untuk menggenapkan haknya. Baik. Selanjutnya, wasiat ini hanya berlaku untuk keturunan pertama, untuk para cucu dari anak perempuan
atau semua cucu dari anak laki-laki. Bagian jatah anak ini dibagikan kepada semua keturunan sesuai aturan warisan. Jadi harus 2:1. Nah inilah yang kemudian membuat Syekh Muhammad Abu Zahra tadi gak setuju. Aturannya pakai warisan, padahal kasusnya disebut wasiat. Ya. Begitu ya, sehingga beliau menganggap tidak benar ini ngarang aturan warisan. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, ya karena ini sejatinya adalah hak yang harus dibagikan, maka mereka disarankan membagi sesuai aturan warisan. Baik, semoga bisa dipahami ya. Di sini kita sebutkan contoh keluarga Paidi dan wasiat wajib. Paidi punya 5 anak. Adi, Budi, Rudi, Wati, Siti. 3 laki-laki, 2 perempuan. Semua telah berkeluarga. Anak laki-laki pertama yaitu Adi wafat tahun 2010, meninggalkan ahli waris 1 anak laki-laki yaitu Ahmad, 1 anak perempuan yaitu Maryam. Di tahun 2011 Paidi wafat meninggalkan warisan senilai 10 meter ya. Secara aturan warisan, Ahmad dan Maryam gak dapat warisan. Kenapa? Karena terhalang dengan keberadaan anak laki-laki yaitu Budi dan Rudi. Namun berdasarkan aturan wasiat wajib di atas, Ahmad dan Maryam tetap berhak mendapatkan warisan dari Paidi melalui wasiat yang senilai dengan jatah warisan ayah mereka yaitu Adi, andai Adi masih hidup. Nah, sekarang kita tulis di sini. Ini keluarga Paidi ya. Paidi nikah sama siapa Pak? Ya nggak disebutkan, nggak penting, pokoknya ada Paidi gitu aja. Paidi nikah dengan X. Baik. Dari pernikahan ini terlahir 5 anak. Terlahir 5 anak. Tadi sudah disebutkan namanya ya. Mulai dari siapa saja tadi? Adi, Budi, Rudi, Wati, dan Siti. Kita tulis saja. Adi, Budi, Rudi, Wati, Siti. Begini. Nah, Adi punya 2 anak, laki dan perempuan, Ahmad dan Maryam. Nah, ketika Adi meninggal tahun 2010, Paidi meninggal tahun 2011. Berarti saat Adi meninggal, Paidi masih hidup. Nah, maka ketika Paidi meninggal, dia tidak berwasiat kepada cucunya Ahmad dan Maryam. Tidak berwasiat. Nah, sekarang kalau Paidi tidak berwasiat, apakah Ahmad dan Maryam dapat? Ya nggak dapat. Kenapa? Terhalang dengan keberadaan Budi dan Rudi. Cucu terhalang dengan keberadaan anak laki-laki. Sudah? Nah, maka di situ dilakukanlah wasiat wajib. Solusi adalah wasiat wajib. Nah, untuk wasiat wajib, maka yang perlu ditentukan adalah jatahnya Adi dulu. Tentukan jatah Adi. Tentukan jatah Adi. Nah, dari 5 bersaudara tadi, jatah warisannya adalah X, P, istrinya Paidi dapat 1/8. Nah,
Kemudian sisa 7/8 ini untuk anak. Untuk anak yang hidup. Kalau yang sudah mati ya nggak dapat. Sudah? Nah, untuk anak yang hidup berarti kan dibagi 2/1 ya. Laki-laki 2, perempuan 1. Di sini laki-lakinya ada. Nah, Adi diasumsikan masih hidup. 1, 2, 3 ya. Laki-laki 3, perempuan 2. Berarti 6 tambah 2, 8. Maka sisa 7/8 dibagi 8 ya. Sama dengan 7/8 kali 8 itu berapa? 64. 7/64. Sudah? Nah, dari situ jatah masing-masing anak laki-laki, jatah anak laki-laki, berapa jatahnya? 2 kali 7/64. Berarti kan sama dengan 2 kali 7/64. Sama dengan berapa itu? 7/32. Begini ya. Sedangkan jatah anak perempuan, jatah anak perempuan berarti 1 kali 7/64 sama dengan 7/64. Begini. Nah, berarti jatahnya Adi adalah ini, 7/32. Jatah Adi sama dengan 7/32. Jika 7/32 ini kurang dari 1/3 boleh ditunaikan. Kalau lebih dari 1/3 tidak boleh ditunaikan. Dan 7/32 jelas kurang dari 1/3. Maka jatah Adi diberikan ke anaknya. Diberikan ke anaknya. Udah? Sebagai wasiat wajib. Sebagai wasiat wajib. Kok bisa, Pak, sebagai wasiat wajib? Iya. Karena posisi Adi dalam hal ini tidak pernah berwasiat, kemudian Paidi juga nggak pernah berwasiat, maka 7/32 diserahkan ke Adi dan diberikan ke anaknya sebagai wasiat wajib. Nah, maka nanti Ahmad dan Maryam tetap dapat, tapi dia dari hasil wasiat wajib. Wallahu a'lam. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jatahnya lebih dari 1/3? Ya dipotong, nggak boleh lebih dari 1/3. Ini kalau jatah 7/32 kurang dari 1/3. Nah, sekarang kita lihat kasus yang jatahnya di atas 1/3. Kasus lebih dari 1/3. Kalau ada kasus seperti ini, lebih dari 1/3, misalnya A dan B, ganti lakon lah, P dan Q. Nah, punya 2 anak laki-laki, Y dan Z, punya 2 anak laki-laki. Ini laki-laki, ini laki-laki. Lalu Y menikah dengan P, ya. Terlahirlah anak misalnya M. Z menikah dengan, kok ini hurufnya sama ya, Y menikah dengan G, Z menikah dengan C. Terlahirlah anak namanya N. Nah, seperti ini. Baik. Sekarang urutan meninggalnya.
Y meninggal tahun 2010 misalnya. Selanjutnya ayahnya yaitu P meninggal tahun 2020. Nah, berarti 10 tahun. Udah? Berapa jatah warisan M? Ya nggak dapat. Tuh, kenapa nggak dapat, Pak? Terhalang dengan Z sebagai paman dia yang laki-laki. Maka P mati, Y sudah mati, M nggak dapat warisan. Nah, tapi bisa dilakukan wasiat wajib agar M tetap dapat wasiat, maka dilakukan wasiat wajib tadi. Baik, dilakukan wasiat wajib. Berarti nilainya berapa, Pak? Kita hitung ya. Ini kan 7/8, 1/8 untuk Q. Sisanya 7/8. Nah, 7/8 dibagi 2. Sisa 7/8. Dan ini dibagi 2, maka jadinya 7/16. Nah, 7/16 itu lebih dari 1/3. 7/16 itu lebih dari 1/3. Nah, karena lebih dari 1/3, maka dimintakan kerelaan dari Z sebagai ahli waris yang lainnya. Udah? Kalau Z nggak rela, maka yang dikasihkan berapa, Pak? Yang dikasihkan sesuai dengan aturan warisan, yaitu 1/3. Jika Z tidak rela, maka kalau nggak rela berarti diapain? Kalau nggak rela berarti diambil maksimal 1/3. Wallahu alam. Baik, semoga bisa dipahami ya. Tapi mungkin itu sebagai pengantar. Dan ini kasus ya sama sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Sekarang coba kita baca ini. Catatan kedua, aturan yang terdiri 3 poin. Pertama, jika mayit pernah berwasiat untuk keturunan yang berhak mendapat wasiat wajib yang nilainya melebihi dari jatahnya, maka statusnya wasiat ikhtiariyah. Jadi bukan wasiat wajib, karena dia pernah berwasiat, boleh dilanjutkan. Yang kedua, jika mayit pernah berwasiat namun kurang dari jatah keturunan itu, maka wajib digenapkan dengan wasiat wajib. Yang ketiga, jika mayit pernah berwasiat untuk sebagian keturunannya namun yang lain tidak diberi wasiat, maka wajib memberikan wasiat kepada keturunan yang belum dikasih. Nah, dari Paidi tadi kan kita sudah menemukan contohnya. Dengan melihat aturan wasiat wajib, maka jika mayit pernah berwasiat untuk Ahmad dan Maryam senilai 3M, maka itu sifatnya pilihan, selama tidak melebihi 1/3 dari total harta Paidi. Hukumnya boleh, selama tidak lebih dari 1/3. Jika mayit pernah berwasiat namun kurang dari jatah Adi, yaitu 2,5M, maka dia harus berwasiat senilai kekurangannya agar genap 2,5M. Wallahu alam. Baik. Yang C, jika mayit pernah berwasiat untuk Ahmad namun Maryam belum dikasih, maka wajib diberikan wasiat untuk Maryam.
Jika yang diberikan ke Ahmad senilai jatah Adi, maka Maryam berhak mengambil sebagian yang diberikan ke Ahmad. Ketiga sekarang, wasiat wajib lebih didahulukan dibandingkan wasiat yang lain. Nah, jika mayit tidak memberikan wasiat wajib kepada penerimanya, sementara dia memberikan wasiat kepada selain mereka, maka yang berhak menerima wasiat wajib lebih atau boleh mengambil sesuai jatahnya dari sepertiga warisan. Nah, ini tahapan penyelesaiannya ya. Kita baca. Anak yang sudah meninggal diasumsikan masih hidup sehingga diberi hak warisan sesuai jatahnya. Ya, maka dalam kasus ini, kalau mau dilakukan wasiat wajib, asumsikan Y ini masih hidup. Oh, Y ini masih hidup. Nah, ketika Y masih hidup, ya, maka di sini akan berlaku wasiat. Wasiat wajib diberikan kepada keturunan anak yang sudah meninggal sesuai pembagian warisan, yaitu untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali anak perempuan. Baik, semoga bisa dipahami. Jadi intinya, anak yang sudah mati tadi diasumsikan hidup. Kalau hidup dia dapat jatah berapa? Anak yang beda agama dengan bapak diasumsikan hidup. Kalau hidup dia dapat jatah berapa? Nah, dari hitungan itulah yang kemudian dipakai untuk ngefikskan nilai wasiat yang diberikan kepada penerima. Ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Semoga bermanfaat dan tidak membingungkan ya. Nanti kita kembangkan dengan studi kasus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Afwan Ustadz, sebelumnya kira-kira sampai pukul berapa ya Ustadz ya untuk sesi tanya-jawab ini? Baik Pak, silakan menyesuaikan saya Pak. Biasanya 9.20 atau jam 9.15. Baik, nah Ustadz, tafadhol pada jamaah jika ada yang ingin bertanya langsung pada Ustadz bisa untuk raise hand. Sementara Anda akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Afwan, ini ada dari Akhi Raihan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya jika mau wasiat apakah cukup hanya dengan lisan saja atau harus ada bukti tertulis? Nah Ustadz, itu pertanyaan dari beliau. Baik, wasiat, barakallahu fikum. Wasiat utamanya itu lisan. Jadi begini, terjadi pergeseran ya antara zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu yang utama itu lisan, tulisan itu pengganti. Kalau sekarang sebaliknya, yang utama itu tulisan, lisan itu kadang nggak diterima. Makanya ada banyak sekali kasus wasiat, tapi ketika diajukan di pengadilan nggak diterima. Saksi sudah ngomong
nggak ada yang tertulis, nggak diterima. Oleh karena itu, kalau bicara secara hukum syar'i, lisan sudah sah. Tapi yang perlu diperhatikan ya, wasiat harus di depan saksi. Dan lisan itu dia sampaikan secara lisan ya, dia sampaikan di depan saksi. Kalau tulisan tidak harus ada orang yang jadi saksi. Sehingga ketika tulisan terbukti ini adalah tulisan si mayit waktu masih hidup. Buktinya ini, ada bahkan ada materainya, ada tanda tangan dia. Orang bisa mengenali tulisannya. Oh, ini betul nih tulisan mayit. Maka sah sebagai wasiat mayit dan berhak ditunaikan. Intinya begini, makin kuat makin bagus. Kalaupun sebatas tulisan kurang kuat, perlu materai, tambahkan materai. Kalau materai kurang kuat, sebelum ada legalisir dari notaris, maka perlu dilegalisir di notaris, sehingga dia menyatakan kepada notaris. Nanti disediakan akte wasiat. Intinya makin kuat makin bagus. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Kemudian ini ada peserta yang ingin bertanya langsung. Tafadol pada Ukti Dian, Ummu Farel. Silakan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, misalkan seorang bapak meninggalkan istri dan kelima anaknya, itu penghitungannya untuk istri kan 1/8, sisanya untuk anak-anak. Begitu nggak Ustadz? Nggih. Misalkan ini warisannya 100 juta, berarti itu dikurangi 1/8 dulu, baru penghitungan berapa itu 1/8 dan berapa tadi ya? Setelah 7/8. penghitungan itu kan ya 7/8 itu dari sisa setelah dikurangi 1/8 itu Ustadz. Ya 7/8 kan otomatis Bu. Dari 1/8 sisanya 7/8. Oh begitu. Oh gini. Baik. Hanya itu saja. Coba kita kasih perhitungan. Nah, anak laki-lakinya berapa, perempuan berapa? Anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 4. Sudah. Baik, saya tulis laki, perempuan 4. Ustaz, Afan, ini seorang bapak ini meninggalkan wasiat juga untuk keponakannya untuk diberi begitu. Wasiat untuk keponakan dikasih berapa? Awalnya mau dikasih seluruhnya, misalkan itu harta peninggalnya misalkan 100 juta. Itu mau dikasihkan ke keponakan semua begitu. Nggak Cuman boleh. kan nah itu kan karena ada aturan itu nggak boleh, terus akhirnya mau dibagi rata. Tapi ini baik, putus ya. Nah, jadi kalau misalnya punya keinginan seperti itu, berarti untuk keponakan nanti 1/3. Ya, wasiat untuk keponakan ya. Jadi banyak sekali nih keponakan. Anak-anaknya untuk keponakannya itu satu orang keponakan gitu. Ya, dikasih jatah 1/3 itu kan besar sekali dibandingkan nanti untuk anaknya yang dibagi 5 ini. Nah, sekarang coba kita selesaikan ya. Misalnya hartanya si A, ini si A meninggal, hartanya si A anggaplah berapa misalnya, biar gampang ya, 600 juta. Ya. Maka penyelesaian, kita buat penyelesaian dalam ini. Baik, harta 600 juta
harta senilai 600 juta tadi dipotong sepertiga. Jadinya Nggih. sepertiga dari 600 adalah 200 juta. Begini. Maka sisa sama dengan 400 juta. Begini. Inilah yang jadi warisan. Yang jadi warisan. Nah, kemudian di situ ada istri mendapatkan 1/8, yaitu B ya dalam ini. 1/8 kali 400 juta. Ya. Berarti berapa itu? Setengah dari setengah dari 100, berarti 50 juta. Nah, sisa ya. Sisanya 7/8. 7/8 yaitu sama dengan 350 juta. 7/8. Udah? Nah, 7/8 ini dibagi untuk semua anak. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Berarti ini dihitung 2, perempuannya 1, 1, 1, 1. Sama dengan 2 tambah 1 kali 4. 4 sama dengan 6, kan begini ya. Sehingga sisa 7/8 dibagi 6 sama dengan 7/8 kali 6 itu berapa? 42 ya. 48. Baik. 7/48. Nah, 7/48 berarti untuk L sama dengan 14/48. Untuk P masing-masing dapat 7/48. Sudah selesai. Tinggal nanti ibu sesuaikan saja. Berarti yang L dapat berapa kalau diduitkan? Ya. Agak tidak genap ini ya, karena nilainya 350 juta dibagi 14/48 dikali 14/48, itulah jatahnya L. Nah, wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ke chat dari Umur Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bapak kami sudah wafat. Kami 5 bersaudara, tapi 1 beda bapak. Kata ibu kami sebelum wafat, bapak bilang sama ibu, rumah jangan dijual kalau ibu belum wafat. Kalau nanti dijual, uangnya dibagi 5, karena kami 5 bersaudara. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Ya, permohonan rumah jangan dijual. Ini jika dimaksudkan adalah berikan kesempatan bagi ibu untuk tinggal di situ, insya Allah tujuan seperti ini diperbolehkan. Ya. Tapi jika rumah jangan dijual dalam arti jangan sampai pindah ke tangan orang lain, maka boleh salah satu ahli waris untuk mengakuisisi. Dan nampaknya demikian yang dimaksud. Biar rumah peninggalan orang tua itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Maka solusinya adalah salah satu dari ahli waris mengambil alih, mengakuisisi. Biar aku aja yang beli. Itu sebagai solusinya. Nah, selanjutnya pada posisi setelah diakuisisi, lalu kalau ibu sudah meninggal dibagi rata. Ini tidak boleh. Karena kan statusnya warisan. Sehingga bukan dibagi rata, tapi dibagi sesuai porsi. Karena membagi rata laki dan perempuan padahal tidak
diberikan oleh Allah 2:1 sehingga tidak sama, kemudian dibagi rata, itu kedzaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sebagaimana wanita. Wallahu alam. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian persilakan kepada Abu Sultan untuk membacakan pertanyaan yang masuk ke antum. Kepada Abu Sultan. Jazakallah khair Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya tidak mempunyai anak kandung, tapi punya anak adopsi syah secara negara. Sekarang anak saya sudah menjadi WNA. Pertanyaannya, apakah ini perlu wasiat wajib? Kemudian apakah wasiat perlu tertulis dan ada saksi? Dan apakah bisa wasiat ini dilakukan dengan lisan saja atau verbal? Yang bisa memberikan wasiat kepada ahli waris itu apakah saya, kakak, dan adik kandung saya perempuan semua, Ustaz? Yang bertanya, Ustaz. Yang bisa memberi wasiat. Ya, pertanyaannya siapa yang bisa memberikan wasiat kepada ahli waris saya? Dan apakah bisa memberikan wasiat kepada ahli waris saya, yaitu kakak dan adik kandung saya perempuan semua? Baik, posisi beliau tidak punya anak, adanya anak angkat. Dan anak angkat bukan anak nasab, maka dia nggak dapat warisan, sehingga boleh dikasih wasiat. Cuman karena Anda bertanya mungkin masih belum berpikir mendekati kematian, maka bisa diberi hibah, sehingga anak angkat tadi dikasih hibah sekian sesuai yang diinginkan oleh pemilik. Lalu bagaimana dengan posisi saudara-saudara mayit? Saudara mayit diam saja nanti dapat sebagai warisan. Saudara mayit dapat sebagai warisan. Maka dalam hal ini apabila saudara mayit sudah dapat sebagai warisan, maka tidak perlu diberi wasiat dan tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Tapi Pak, saudara mayit kan perempuan semua, ya nanti perempuan semua dikasih semua 2/3. Sisanya yang 1/3 dikembalikan lagi ke saudara perempuan. Karena jatuhnya rot, ya. Dan rot ketika masih ada sisa, maka dikembalikan kepada jatah ahli waris. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Nah, ya mengatakan Ustadz, ini ada tafadol Ukti Aida Aslim, jika ingin bertanya langsung untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik, Ustadz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ustadz, Ana mau bertanya tentang jadi begini. Ana mempunyai om yang mana beberapa bulan lalu istri beliau meninggal. Lalu ketika beliau masih ada itu, si tante ini pernah berbicara kepada anaknya yang pertama bahwa rumah yang satu itu untuk kamu, seperti itu. Hanya sebatas memberitahu seperti itu. Lalu rumah yang satunya lagi untuk anak dia yang kedua, seperti itu. Yang anaknya yang ketiga hanya diberikan kendaraan seperti itu, Ustadz. Nah, qadarullah kemarin itu tante meninggal, lalu terjadilah ketika hari mungkin hari keberapa seperti itu mereka kumpul, mereka langsung membagi-bagikan
harta dari orang tua mereka tersebut. Sementara Om Ana ini beliau masih ada, dan dari mulainya pernikahan itu mereka itu bekerja itu bersama seperti itu, Ustadz. Jadi ya untuk saat ini banyak yang ikut campur dalam urusan mereka, apalagi terutama adalah dari pihak keluarga tante seperti itu, Ustadz. Karena ya Afwan, karena sebenarnya karena kami orang Minang, jadi ada obrolan seperti ini, harta itu jatuhnya kepada anak perempuan seperti itu, Ustadz. Nah, Ana mohon pencerahan dari Ustadz. Yang ingin Ana tanyakan, apakah obrolan tante Ana ini adalah sebuah wasiat atau sebuah hibah seperti itu, Ustadz? Karena kalau hibah, apakah hibah seperti itu boleh atau benar-benar hibah itu harus adil, benar-benar sama hitungannya seperti itu, Ustadz? Itu saja, Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hibah secara aklamasi lisan saja, tapi belum diserahkan, maka tidak sah sebagai hibah. Sehingga kalau saya bilang kepada Anda, ya, saya akan kasih kamu pulpen, pulpennya tetap saya pegang. Saya cuma ngomong gitu aja. Nanti pulpen ini kan akan saya kasihkan ke kamu. Ternyata sampai kita bubar, kita nggak ngasih pulpen sama sekali. Saya nggak ngasih pulpen sama sekali. Maka pulpen ini tetap jadi milik saya. Karena hibah itu sah jika sudah diserahkan. Kalau belum diserahkan, maka tidak sah sebagai hibah. Oleh karena itu dalam hal ini, wallahu a'lam, yang kami pahami dari apa yang dinyatakan oleh tante Anda kepada anaknya, nanti rumah ini punya kamu, rumah ini punya kamu, itu semuanya jadinya hibah yang tidak berlaku. Kenapa? Kok tidak berlaku? Karena belum diserahkan. Wallahu a'lam. Begitu? Terus jadinya gimana kalau belum diserahkan dan hibahnya tidak berlaku? Ya jadi warisan, maka dibagi sesuai dengan aturan waris, 2/1 dan seterusnya. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, Ustadz, lalu yang berarti ini juga bukan sebuah wasiat ya, Ustadz ya? Wasiat untuk ahli waris kan tidak boleh. Oke. Jadi besok ini akan jadi punya kamu, besok untuk wasiat ahli waris tidak boleh. Kalau hibah boleh untuk ahli waris, tapi harus diserahkan sebelum mati. Dan syarat hibah untuk anak wajib rata, satu dikasih, yang lain dikasih. Nah, Ustadz, lalu masalah hibah, Ana lanjutkan lagi, Ustadz. Kalau misalkan masalah hibah itu, kadang kita memberikan hibah itu kepada anak itu tidak pada saat bersamaan seperti itu, Ustadz. Misalkan tahun ini kita kasih anak kita yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang mana harganya itu nilainya itu pasti jatuhnya tidak sama, Ustadz, seperti itu. Tapi tetap dalam keadaan, maksudnya mungkin ya hanya beda-beda sedikit, misalkan rumah sama-sama dengan rumah, terus lalu misalkan sawah yang setara dengan rumah seperti itu, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Kalau selisihnya tidak terlalu jauh, ya selayaknya masing-masing toleransi. Tapi kalau selisihnya jauh, berarti yang dapat lebih banyak bayari kompensasi ke yang lebih sedikit. Oh, nah, Ustadz. Satu lagi boleh, Ustadz? Nah. Awan Bu, mungkin ada yang bertanya juga, bisa bukan, Ana mau melanjutkan yang pertanyaan yang tadi, Pak Afwan. Boleh, Mas? Ya, boleh? tapi mohon waktunya juga Lalu berarti kan ketika seseorang meninggal itu, Ustadz, misalkan seperti Tante Ana ini meninggal, datanglah keluarga mereka dari berbagai daerah untuk belasungkawa seperti itu. Namun ketika mereka pulang itu ternyata mereka itu memakai uang-uang yang ada
pada tabungan tante anak ini. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Ada beberapa barang-barang mereka itu, barang-barang tante anak itu yang diambil seperti itu. Anaknya ridho, Bukan kayak, kalau anaknya ridho, suaminya ridho, enggak masalah. Karena itu oh, nah, jatahnya ahli waris. nah. Tapi kalau ahli Oke, waris Ustadz. enggak ridho, ya mereka nggak boleh ngambil. Oh, nah, Ustadz. Oke. Itu saja, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Ya. Pon. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin untuk mempercepat pertanyaan, boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Ya, silakan. Kalau boleh. Mungkin ada satu yang udah raise hand. Kita persilakan Umu Zaki. Pada di Umu Zaki untuk pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Ustadz izin bertanya, Ana mempunyai bapak mertua. Beliau meninggal duluan, meninggalkan istri. Dan istri beliau adalah istri kedua. Beliau mempunyai anak laki-laki dari istri pertama. Kemudian anak beliau ada 5, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian beliau mempunyai kakak laki-laki 1 yang masih hidup. Orang tua sudah tidak ada keduanya. Belum sempat untuk pembagian waris, ibu meninggal, disusul oleh ibu gitu. Untuk pembagian waris tersebut, bagaimana ya Ustadz, dari bapak kemudian ibu gitu Ustadz? Ya, karena ada anak laki-laki, warisan itu nggak lari keluar, nggak lari ke saudara. Sehingga bapak meninggal, kemudian belum sempat dibagi, disusul ibu. Karena nggak ada anak laki-laki, maka warisan turun ke anak. Karena ada anak laki-laki ya, warisan turun ke anak, tidak keluar, tidak ke saudara. Maka bisa langsung dihitung jadi 1. Jadi ibu seperti dianggap tidak ada. Warisannya dari harta bapak kemudian dibagikan kepada anak 5 tadi, 3 laki-laki 2 perempuan. Berarti 3 laki-laki 6 ya, 1 laki-laki kan dihitung 2 perempuan 2, berarti 6 tambah 2 8. Maka warisan dibagi 8, yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Wallahu alam. Baik, lalu untuk anak yang dari suami, anak salah. Jadi ibu pernah menikah juga, itu punya anak laki-laki dari suami yang pertama. Suami yang pertama sudah meninggal. Apakah mendapatkan warisan juga? Ya, anak semuanya sama. Anak adalah anak, mau dari suami pertama, dari suami kedua, atau dari istri pertama atau istri kedua, anak adalah anak. Maka tidak dibedakan, ini anak dari suami pertama dapat sekian, anak dari suami yang kedua dapat sekian. Nggak dibedakan kayak gitu. Kalau jenis kelaminnya sama ya dia mendapatkan hak yang sama. Berarti hitungannya anak laki-laki 4, Ustaz. Ya, kalau anak laki-laki 4 ya berarti nanti semua anak laki-laki dari ibu ini dapat jatah yang sama. Oh, baik. Ustaz. Syukran Ustaz, itu saja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ada satu yang sudah masuk Ustaz. Izin bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita berwasiat kepada ahli waris mengatakan kalau saya nanti meninggal, karena saya tidak mempunyai anak, tolong 1/3 dari harta yang saya tinggalkan diberikan ke rumah tahfiz, masjid atau badan amal lainnya yang dapat menjadi pahala jariah buat saya. Apakah ini perlu ditulis Ustadz? Dan mana-mana yang harta saya dijual secepatnya dan tidak mencari harga yang tinggi, yang akhirnya bisa tertunda dalam melakukan wasiat. Bolehkah saya menulis wasiat seperti ini Ustadz? Jazakallahu Ustadz, barakallahu. Baik, insya Allah tidak masalah. Dan tadi sudah kita sampaikan pada asalnya wasiat itu sah walaupun tidak ditulis, karena yang utama lisan. Cuman saksi yang menerima tadi ada banyak kemungkinan bisa lupa, bisa apa, makanya yang lebih kuat sebaiknya ditulis.
terlebih lagi potensi terjadinya sengketa sehingga wasiat tidak diterima padahal sudah dinyatakan. Ini yang lebih berat. Makanya kita sarankan berwasiat tulis, ya. Begitu. Kemudian apa tadi? Jadi kalau wasiat minta dijual cepat, Ustaz. dijual cepat biar nanti bisa menunaikan wasiat, silahkan. Dan mudah-mudahan nanti jadi amal bagi beliau. Makanya disarankan untuk tidak ditahan. Kalau emang laku ya segera dijual. Kadang kan orang modelnya menahan, ya. Saya mau cari harga yang lebih tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi daripada dia penawarannya. Ya sudah dilepas saja, Pak. Biar nanti dananya bisa dipakai untuk yang lain. Misalnya seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Sepertinya ada satu lagi pertanyaan yang mungkin akan disampaikan satu jamaah. Fadil yang mau bertanya. Ya, ini ada di kolom chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apabila wasiat yang ditunaikan kurang dari sepertiga, ya tidak masalah. Maksimal sepertiga. Kurang tidak masalah. Kalau lebih dari sepertiga, nah baru minta izin ke ahli waris. Nah, sepertinya udah ada yang mau bertanya. Untuk Ras Fadilah, Fadli. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada titipan pertanyaan. Bapak saya meninggal dan punya anak 4 perempuan, 1 laki-laki. Seminggu setelah Bapak meninggal, dibuat surat perjanjian antara anak-anak Bapak dan ditandatangani bahwa seluruh harta diberikan ke ibu. Tetapi maksudnya anak-anak itu perjanjian itu hanya berlaku menunggu 40 hari Bapak meninggal, menunggu urusan yang berkaitan dengan Bapak. Tetapi ibu saya tetap kekeh dengan perjanjian dan tidak mau dibagi warisannya. Bagaimana dengan hal seperti itu, Ustaz? Ya. Pemaksaan ini apakah anak ridho? Karena kan di situ bapak meminta agar semua anak yang jumlahnya 5 orang tadi, ya, 4 perempuan 1 laki-laki harus ridho, indikasikan ke ibu. Kalau anak ridho tidak masalah. Ridho dalam arti ridho lahir batin, ya, bukan berpura-pura. Tapi kalau anak tidak ridho, ya tidak boleh dalam hal ini ibu menahan warisan untuk anaknya yang lain. Padahal jatah ibu cuma 1/8, tapi dia bisa menguasai 7/8. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Insyaallah cukup Ustaz. Mungkin mengingat waktu udah terlalu larut malam di Indonesia. Jazakumullah khair pada Ustaz yang telah kita memberikan kajian, dan jazakumullah khair pada jamaah yang telah tergabung di Zoom meeting. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang disampaikan dari kajian dari Ustaz yang disampaikan tadi. Insya Allah sangat berguna bagi kita. Ada beberapa rangkuman, tapi mungkin karena waktu udah terlalu larut, mungkin insya Allah nanti kita akan share catatan yang telah dibuat oleh Ustaz. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mungkin tema yang lain Ustaz, ya, atau mungkin kalau masih ada pertanyaan yang bisa disampaikan, mungkin kita akan buat satu khusus kajian tentang tanya jawab, karena ini sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan yang masih kita pegang Ustaz. Mungkin nanti kesempatan yang lain kita akan langsung melakukan tanya jawab untuk wasiat wajib ini Ustaz. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Untuk kajian yang ada di Kuroba Muscat, insya Allah pada tiap Ahad pekan pertama dan ketiga pada Duhur waktu Indonesia Barat kita ada kajian khusus Umahat bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Adawa Adawa. Selasa pekan kedua dan keempat pada Duhur waktu Indonesia Barat kembali khusus Umahat kajian bersama Ustaz Syafiq Risa Hazan Basalamah dalam pembahasan kitab Riyadus Shalihin. Dan hari Rabu pada Duhur 2 pekan sekali dengan Ustaz
Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullah Ta'ala kembali kajian Muhad hadir dalam pembahasan kitab Umdatul Mar'ah. Dan hari Kamis sebenarnya seperti Kamis besok teman, karena qadarullah Ustaz ada kajian, kita majukan hari Rabu. Kamis pada Isya pekan pertama, insya Allah kita hadir dengan Ustaz Amin Nur Faiz Hafizahullah dalam pembahasan ilmu mawaris, dan mungkin kita akan mencari tema dalam kajian berikutnya. Hari yang sama, Kamis pada Isya pekan kedua dan keempat, pekan genap, kita hadir bersama Ustaz Musyafa Adarini Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan sifat puasa Rasul SAW. Dan hari Jumat pada salat Jumat waktu Indonesia Barat, kita hadir dalam kajian keluarga bersama Ustadz Firanda Andiriza Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita Global Muskat dan juga ANB Aminur Bait dalam mengikuti kajian-kajian yang akan disampaikan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Atati mubdi wa alfaqatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu.